Pemirsa, inilah fenomena baru dalam perkembangan film Indonesia. Di tengah maraknya film-film independen yang bernapaskan idealisme, film Jailangkung garapan sutradara Rizal Mantovani dan Yose Purnomo berhasil meraih sukses sebagai tontonan film lokal. Hal ini dibuktikan dengan membludaknya penonton yang menyaksikan film itu hingga setiap harinya di bioskop 21 Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saking tingginya animo itu, sampai-sampai ada penonton yang rela antri hingga berjam-jam lamanya. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek bersama saya Fani Rahmasari. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Berbagai informasi terbaru dari dunia selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama. Pemirsa, inilah tayangan Cek dan Dicek sore ini. Satu lagi pasangan artis yang rumah tangganya bermasalah. Dia adalah Taufik Safalas dan istrinya Rina. Kabarnya Taufik Safalas terjerat cinta pada wanita lain. Film Jailangkung karya Yose Purnomo dan Rizal Mantovani mencuri start. Di saat film-film Indonesia yang syarat dengan idealisme tengah berlaga di Festival Film Asia Pasifik minggu lalu, film Jailangkung malah menyita perhatian penonton. Sejak diputar tanggal 5 Oktober lalu, hingga kini film itu masih tetap bertahan. Setelah pengakuan Paramitha Rusady pada episode lalu tentang keretakan rumah tangganya dengan Gunawan, kini giliran Gunawan yang angkat bicara. Seperti juga Paramitha Rusady, Gunawan pun mengakui kalau saat ini rumah tangganya dengan Paramitha tengah dilanda krisis. Ada pula berita bahagia dari bintang sinetron yang juga penyelenggara bazar artis Femi Permatasari yang baru saja melahirkan putri pertamanya di Rumah Sakit Bersalin Bunda, Jakarta. Pebulu tangkis Taufik Hidayat dikabarkan telah menikah diam-diam dengan kekasihnya, pemain sinetron Deswita Maharani. Berita itu dikaitkan dengan keluarnya Taufik dari PBSI dan siap berkarir di Inggris. Pemirsa, satu lagi perkawinan artis yang dikabarkan tidak harmonis lagi. Kali ini menimpa rumah tangga Taufik Safalas dan istrinya Rina. Ada rumor yang menyebutkan kalau saat ini Taufik tengah menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis asal Kerawang. Karena berita itu, Rina dan Abil putranya meninggalkan Taufik dan kembali ke rumah orang tua Rina di Kuningan, Jawa Barat. Lalu benarkah Taufik Safalas dan istrinya Rina akan bercerai? Pemirsa, sepertinya di akhir bulan Oktober ini kian banyak saja artis Indonesia yang dikabarkan rumah tangganya goyah. Bukan hanya artis-artis cantik papan atas saja yang terkena rumors, pelawak yang juga pembawa acara Taufik Safalas pun tidak luput dari pemberitaan tersebut. Perkawinan Taufik Safalas dan istrinya Rina yang telah dikaruniai 2 orang anak katanya goyah karena Taufik tergoda salah seorang penyiar radio di Kerawang. Isu ini kian berkembang ketika istri Taufik pulang ke rumah orang tuanya di daerah Kuningan, Jawa Barat untuk beberapa bulan. Akhirnya berita goyahnya rumah tangga Taufik Safalas pun kian santer dengan berbuntut kabar Taufik pisah rumah dengan istrinya Rina. Bagaimanakah berita sebenarnya? Berikut pemirsa klarifikasi Taufik Safalas dan sang istri kepada Cek dan Dicek. Ya emang pisah rumah, dia di Kuningan, diriku di Jakarta, emang pisah rumah. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya tuh full banget, full tok-tok wow, full keluar kota. Ada lagi launching satu buah produk yang mana Sabtu Minggu tuh kita harus keluar kota gitu loh. 14 kota, bayangin 3 bulan gitu loh. Begitu dia bilang, "Mas mau ke Kuningan?" Ya udah kebetulan. Jadi Rina sama Abi dipulangin ke Kuningan dulu, sayanya sibuk jarang pulang. Lalu bagaimana dengan kabar kalau Taufik memiliki hubungan khusus dengan seorang penyiar radio di Kerawang? Mamang dia yang tinggal di Kerawang. Ngomong Rin, yang di Kerawang tinggal siapa Rin? Mau Pipin aja. Mamangnya dia, ada ibunya dia tinggal di Kerawang. Yang jelas kalau buat masalah cewek, saya pernah bilang perempuan mana sih yang gak kenal Taufik Safalas? Maaf loh, bukan takabur. Lebih, saya tuh 50-50. Kadang-kadang temen cowok tuh 40%, temen ceweknya 60% gitu loh. Lagi pula teman-teman cewek saya sering kok datang ke rumah. Sebenarnya seberapa dekatkah Taufik dengan penyiar wanita asal Kerawang itu? Tok-tok wow itu kan kita kerjasama sama radio setempat. Jadi misalkan kita radio A, Radio Gaga misalkan. Misalkan Radio Gaga tuh ada wakil 3 orang penyiar, entah itu cewek entah itu cowok. Kebetulan waktu di Kerawang kemarin cewek, ya terus kita akrab lah gitu loh. Dan dia juga tahu kok, dia nanya, "Mas Taufik anaknya udah segede apa?" Katanya hamil lagi gitu loh. Lagi kalau saya mau macem-macem mana ada yang mau sih, orang udah tahu semua ya pemirsa. Saya udah punya anak, punya bini, nih anak saya, nih bini saya. Untuk Rina sendiri, apakah ia percaya dengan kesetiaan Taufik? Ya percaya aja lah. Dia juga nggak nanggepin kok, ya dia tahu lakinya gila gitu loh. Lantas bagaimana pula Taufik menjaga kesetiaannya terhadap istri dan anaknya? Gampang kok untuk menghindari gue nggak berbuat macem-macem.
bayanginnya muka dia nih sama muka emak gua no atu lagi no di sono no. No, udah bayangin nih muka-muka ponakan nih tuh. Udah hilang. Pemirsa, film Jailangkung garapan sutradara muda Rizal Mantovani dan Yose Purnomo dikabarkan berhasil menarik perhatian penonton Indonesia yang memang haus akan tontonan film lokal. Yang lebih menariknya lagi, film Jailangkung mencuri start di saat insan perfilman Indonesia sibuk memproduksi film-film idealis. Pemirsa, inilah fenomena baru dalam perkembangan film Indonesia. Di tengah maraknya film-film independen yang bernapaskan idealisme, film Jailangkung garapan sutradara Rizal Mantovani dan Yose Purnomo berhasil meraih sukses sebagai tontonan film lokal. Hal ini dibuktikan dengan membludaknya penonton yang menyaksikan film itu hingga setiap harinya di bioskop 21 Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saking tingginya animo itu, sampai-sampai ada penonton yang rela antri hingga berjam-jam lamanya untuk mendapatkan tiket masuk. Bahkan ada di antara mereka yang sampai beberapa kali datang ke bioskop tapi kehabisan tiket. Sukses Jailangkung juga tercermin dari adanya penonton yang pernah menyaksikannya hingga 3 kali. Keadaan ini membuktikan kepada kita bahwa di antara film-film independen yang belakangan mulai bermunculan seperti film Beth, Pasir Berbisik, Reinkarnasi dan lain sebagainya, film Jailangkung berhasil muncul membawa atmosfer baru yang lebih cerah di dunia perfilman nasional saat ini. Padahal sebelumnya baik Rizal Mantovani maupun Yose Purnomo mengaku tidak menyangka bahwa film yang hanya berbiaya 400 juta rupiah itu bakal dibanjiri penonton. Maklumlah, pertama kali diputar, Jailangkung hanya berhasil menyedot penonton sebanyak 14 orang. Kondisi ini hampir sama dengan umumnya film Indonesia yang kerap lesu di pasaran. Film yang ide ceritanya dibangun oleh Adi Nugroho ini memiliki tema yang sederhana. Temanya berkisar tentang 4 orang mahasiswa yang ingin membuktikan kebenaran adanya hantu lewat permainan Jailangkung. Sedangkan Jailangkung yang menjadi inti cerita ini hanyalah benda pengantar yang mengantarkan para tokohnya bertemu dengan hantu-hantu berlegenda. Dibanding film-film bertema idealis, secara umum aspek drama film Jailangkung memang cenderung lemah. Namun lewat dua kekuatan editing dan konsep penyutradaraan dari Rizal Mantovani dan Yose Purnomo, dramaturgi film ini dapat terbangun dan berhasil mengaduk emosi orang yang menontonnya. Nuansa horor yang dibangun lewat film ini disadari atau tidak mampu mengundang ketakutan penonton yang umumnya dari kalangan anak muda. Diakui oleh Rizal Mantovani dan Yose Purnomo, tema horor memang disukai anak-anak muda. Tapi memang tidak mudah membuat film horor yang menarik. Apalagi Yose Purnomo khususnya belum pernah sekalipun menggarap film layar lebar. Lantas bagaimana proses kolaborasi Rizal dan Yose untuk film ini dimulai? Yang kita bagi dua, bahwa Rizal ngerjain production design, semua art directing, set ruangan dan apa dan segala macam Rizal yang ngerjain. Saya ngerjain fotografinya, jadi sinematografi, lighting dan pergerakan kamera gitu. Selama proses penggarapan, adakah kendala yang mereka hadapi? Kalau visi sih, kalau dari segi visi masalah. Konsep penggarapan, kalau menyangkut bagaimana kita mau ngedirect sesuatunya, kurang lebih memang sama gitu. Karena gue juga udah sering lihat dia syuting Sama itu. juga. Dia sih Perlu diingat sebelum kita syuting pun saya sama Yose intensif sebulan ketemu untuk ngebahas ini gitu. waktu hari pertama gue syuting, frustasi gitu loh. Waduh, gue nggak bisa ngomong segala macam. Tapi mulai itu akhirnya kita punya dapat celahnya ya. dapat celahnya, punya metode untuk gimana cara nggarapnya gitu loh. Di tengah maraknya film-film lepas yang bernuansa idealisme, sebenarnya apa yang membuat Rizal dan Yose tertarik untuk membuat film bertema horor? Kita justru pelajari dari rating penonton televisi, horor itu selalu paling tinggi gitu. Masyarakat Indonesia seneng banget dari dulu ya, senang nonton film horor. Dan kalau kita lihat gitu ya, kalau misalnya kita compare sama horor luar, misalnya Dracula atau enggak Frankenstein, terus kita bandingin dengan leak, dengan tuyul, dengan babi ngepet dan setan lokal gitu, jauh lebih serem setan lokal. Kini ketika film mereka berhasil merebut simpati banyak pemirsa, bagaimanakah perasaan mereka? Alhamdulillah kalau sampai sold out, going 3 minggu sold out terus terang kita nggak nyangka gitu kalau animonya sampai sebesar ini. Pemirsa, setelah pada tayangan Cek dan Dicek episode lalu Paramitha Rusady mengakui keretakan rumah tangganya, kini giliran Gunawan sang suami buka suara. Benarkah mereka berdua sudah hidup berpisah? Kita simak saja keterangan Gunawan berikut ini.
Pemirsa, seperti yang diramalkan banyak orang tentang pernikahan Paramitha Rusady dan Gunawan yang tidak akan bertahan lama, akhirnya ramalan itu mendekati kebenaran. Saat ini Paramitha Rusady dan Gunawan mengakui kalau mereka telah pisah rumah.